Babus sariqati, bab yang berkenaan dengan mencuri. Nih supaya kita profesional. Bagaimana cara untuk mencuri supaya tidak dipotong tangannya? Wah, itu penting juga. Jadi ada cara mencuri yang dengan tangan si pencuri itu tak akan dipotong. Kena belajar dulu. Kalau idza sariqal balighul aqilul mukhtaru, berarti kalau dengan kanak-kanak yang mencuri tangannya tidak akan dipotong. Syarat-syaratnya banyak supaya jangan sampai akan bergelimpangan. Bergelimpangan Pak Bas misal. Hah? Tangan di sana sini, kepala di sana. Ya, kita kira. Ente tak mengerti, tak paham, tak pernah baca. Jadi sampai mengeluarkan kata-kata yang semacam itu. Tidak akan mungkin dengan kita, dengan sewenang kita. Yang mencuri ayam dipotong. Yang mencuri sebatang rokok dipotong. Yang mencuri daun dipotong. Yang mencuri buah sentul dipotong. Yang mencuri buah delima. Enggak, bukan semudah itu. Syarat yang pertama baligh. Kanak-kanak tak dipotong. Syarat yang kedua akil. Orang gila tidak dipotong. Syarat ketiga mukhtar. Tidak dipaksa. Kalau baik dia sebagai seorang muslim zimmi murtad. Nisaban. Dengan hitungannya yang cukup. Yaitu 1/4 dinar. Hitungan dengan uang Malaysia. Tidak lebih daripada 50 ringgit. Dengan nilai hitungan 50 ringgit. Atau dengan yang nilainya 50 ringgit. Halas sariqah, diambilnya min hirzi mislihi, daripada tempatnya yang sesuai, daripada tempatnya yang layak. Jadi kalau ternyata dia mencuri duit orang, di mana diletakkan? Pada waktu dia sedang mengambil air wudhu, dengan jam tangannya harganya 200 ringgit. Dengan dompetnya di dalam terdapat 1000 ringgit. Kemudian juga dengan barang yang berharga. Semuanya diletakkan di luar. Ada yang mencuri, tak dipotong. Kenapa? Sebab itu bukan hirzul misil. Hirzul misil, duit dalam almari, dikunci almarinya. Perhiasan dalam almari, dikunci juga almarinya. Begitulah juga dengan yang lain. Jadi kalau seperti dengan pakaian, tempatnya dalam almari. Kalau seperti dengan ayam, tempatnya di dalam kandang. Kalau seperti dengan piring, cawan, mangkok, sudu, dan lain sebagainya, tempatnya itu di dapur. Kalau ada yang mencuri peralatan dapur dari dapur, tangannya akan dipotong. Kalau memang cukup nisab. Qala halas sariqati min hirzi misli. Wala syubhata lahu, tidak ada syubhat. Kalau kata dia, saya kira punya saya. Nah, itu syubhat. Saya tak tahu. Saya pikir yang diberikan oleh ayah tempo hari. Itu pun juga terlepas daripada hukuman. Qala quti'at yaduhul yumna, akan dipotong tangan kanannya. Kalau dia mencuri kembali kaki kirinya. Kalau dia mencuri kembali kaki kanannya. Kalau dia mencuri kembali, ini kurang nih. Qala quti'at yaduhul yumna, akan dipotong tangan kanannya. Kalau dia mencuri kembali akan dipotong kaki kirinya. Kalau dia mencuri kembali akan dipotong kaki kanannya. Tangan kiri mana? Hah? Kaki kedua-duanya habis. Kiri tak ada. Ada kitab yang lain? Cari dulu, mungkin ada nanti. Ada ya, cari dulu. Qala fa in ada uzira. Kalau seandainya kembali juga mencuri, maka dia akan ditakzir. Ada? Tangan kanan dipotong. Tangan kanan dipotong, oke. Kemudian kedua kaki kiri. Yang keempat, yang ketiga tangan kiri. Yang keempat baru kaki kanan. Di sini salah kasanya rijluhul yusra. Fa in qutiat rijluhul yumna fa in ada uzira. Fa in lam yakul lahu yaminu. Ada di sini. Nanti cari. Ada. Jazakumullahu khaira wa zawwajakallahu bikra. Waktu doa dong, mustajab insyaallah. Jadi di sini mana bunyinya? Jadi yaqulu babu qat'is sariqati fa in saraqa thaniyan. Kalau dia mencuri pada kali yang kedua, quti'at rijluhul yusra, akan dipotong kaki kirinya. Fa in saraqa thalitsan, kalau dia mencuri kali yang ketiga, quti'at yaduhul yusra. Jadi dibetulkan. Quti'at yaduhul yusra. Jadi, dalam syarah ada, dalam matan yang penting. Jadi kali pertama tangan kanan, kali kedua kaki kiri, kali ketiga tangan kiri, dan kali keempat kaki kanan. Yang disebutkan di sini, kali pertama tangan kanan, kali yang kedua kaki kiri, dah betul. Fa in saraka salisan, tambah di situ, fa in saraka salisan
quti'at yaduhul yusra, akan dipotong tangan kirinya. Fa in ada, baru dipotong kaki kanannya. Fa in ada uzira, fa illam takun lahu yaminun, kalau ternyata dia tidak punya kanan. Quti'at rijluhul yusra, akan dipotong kaki kirinya. Wa in kanat falam tuqta hatta dhahaba saqatal qat'u. Ini masalah. Jadi dengan dia mencuri, setelah dia mencuri, hukum itu sudah sabit, tapi belum dilaksanakan lagi. Dibuat keputusan mahkamah daripada kejaksaan, Departemen Keadilan atau dengan Kementerian Keadilan membuat keputusan bahwasanya dengan pencuri tadi itu akan dipotong tangannya pada 17 hari bulan 2 bulan ini. Pada 15 hari bulan, mungkin pada waktu dia bawa kereta, mungkin pada waktu dia bawa motor, mungkin waktu dia pergi kemana saja, yang sehingga dengan tangan kanan yang semestinya nanti akan dipotong pada 17 hari bulan, terputus, tergilas, katakanlah dengan roda apa saja. Nah itu macam mana? Apakah pada waktu terputus tangan kanannya pada 15 hari bulan tadi itu, atau pada tanggal 15? Itu nanti akan kita potong tangan kirinya pada 17 hari bulan? Tidak. Saqatal qat'u, cukuplah dengan perakaran alat yang memutuskan. Qala quti'at rijluhul yusra wa dhahaba hatta saqatal qat'u wa in quti'a ghamisa, kalau seandainya selepas dipotong maka akan dinyalamkan di dalam minyak yang mendidih. Itu dahulu. Sekarang mungkin ada lagi yang selain daripada itu, supaya yang pada waktu selepas dipotong dengan darah akan teduh. Di sini ini dipotongnya, penggelangan. Potong di sini. Jadi pada waktu dipotong, darah akan mengalir, darah akan keluar. Jadi pada waktu itu sesuai dengan keadaannya, dengan perobatan tradisional, seseorang yang dipotong tangannya, tangan tadi itu akan dinyalamkan, ujung bekas potongan tadi itu akan dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Minyak mendidih. Ya, bukan lama, saat saja. Tujuannya untuk meneduhkan darah supaya darah tidak lagi mengalir. Bizaitil hari, dengan minyak yang mendidih. Kalau memang sih mau mencuri juga, dunan nisab. Insaraku dan nisab. Kalau yang dicurinya kurang daripada nisab. Nah, ini maling yang pintar. Macam mana? Dia tak mencuri sekaligus. Jadi kalau mau mencuri 20 ringgit, 20 ringgit, 20 ringgit. Biar bertahap, jangan sekaligus ambil 50, jangan. Jadi masuk ke rumah tuh, kalau perlu jangan langsung dibawa keluar. Pindahkan dulu daripada Herzul Misel. Jadi satu bag tadi itu duit penuh 1 juta ringgit. Kalau dibawa, ini teorinya. Ini teori haram, ini tahu tak? Ini teori dosa besar. Jadi kalau pada tuh, misalnya tuh dengan peti besi di situ, tuh depan tandas tuh di situ, penuh duit. Dia buka peti besi, dia keluarkan penuh handbag, duit yang tidak kurang daripada 3 juta ringgit. Tapi pada malam hari itu, dia keluarkan setakat dari sana saja. Dia keluarkan dari situ, kemudian dia letakkan di tempat yang tidak sesuai untuk jadi tempat duit. Katakan saja dia tengok. Ternyata di sana ada segundi padi. Jadi mungkin dia masukkan duit tadi itu ke dalam padi itu, dalam gundi, atau dimasukkan ke dalam karung, atau ditempatkan di tempat yang tak sesuai. Ini katakan saja semacam ini kan tidak akan diruntuhkan ini. Saya pun jarang menyendar macam itu. Jadi dengan si dia tadi itu dia letakkan handbag tadi itu di belakang sini. Saya pun juga waktu menyendar macam itu biasa-biasa saja lah. Siang tuan rumah pun juga tidak perasan. Sebenarnya ada duit di belakang situ. Hari kedua dia masuk kembali, baru dia ambil dan baru dia bawa keluar. Jadi maknanya pada waktu dia membawa keluar, duit itu sudah bukan pada Herzul Misel. Kalaulah tertangkap pun tangannya tidak akan dipotong. Itu tahu anak tahu. Atau seperti dengan dia, misalnya dia buat lubang. Jadi katakan saja dengan duit tadi itu supaya boleh gugur macam mana? Atau jadikan padi. Padi itu dengan tumpukannya tidak kurang daripada 1 ton. Macam mana cara dia mencuri? Dia lubangi kecil, buat lubang kecil, kemudian dia letakkan bekas di bawah atau juga dengan karung di bawah. Jadi dengan padi itu gugur sedikit demi sedikit. Jadi yang dia ambil itu bukan nisab, kurang daripada nisab. Yang walaupun jumlahnya lebih daripada nisab, itu pun juga tidak akan dipotong. Wah, perlu khusus macam ini nih. Masuk ke dalam penjara kepada orang-orang pencuri-pencuri itu, bagi kursus macam itu jadi hebat-hebat semuanya. Pencurinya bebas hukuman. Olah. Jadi di sini yang mereka tidak tahu, yang terlalu sinis dengan masalah hukum hudud, sebab karena mereka tidak mengerti. Kalau kita menengok dengan persyaratannya,
jarang sekali orang akan terkena hukuman yang semacam itu. Qala in sarika dunan nisab au min ghairi hirzin au malahu syubhatun, atau dia mencuri dari baitul mal. Dia macam mana pun ada hak daripada duit yang disimpan oleh kerajaan. Dia daripada orang yang mustahak untuk mendapatkan zakat. Kata dia, memang saya mencuri, tapi dalam waktu yang sama hak saya ada di sini. Dengan pengakuan hak dia ada di situ, bebas daripada hukuman. Atau dia mencuri dengan uang anak dia sendiri, ayah dia sendiri, atau mencuri duit au mali malikihi, daripada uang sayyidnya. Kesemuanya itu daripada fa'in saraqa lam yuqta wa hirzu kulli syai'in bihasabihi, dan penempatan tiap segala sesuatu itu menurut keadaannya, yang sesuai dengan tempatnya di mana. Wa yaftalifu bi ikhtilafil mali wal bilad, dan itu akan berbeda dengan keadaan duit dan tempat dan keadilan sultan yang berkuasa. Kalau dengan peraturan undang-undangnya ketat dan tegas, insya Allah di dalam almari pun juga aman, tak dikunci pun juga aman. Qala wa hirzihi wa jawrihi, kezalimannya, wa quwwatihi, kekuatan dan leluasanya, dha'fihi, kelemahannya, hirzus siyabi, tempat pakaian, tempat duit, permata dan berlian dan perhiasan, as-sundukul muqbal, peti yang tertutup. Nah, kita sebut dengan peti besi. Jadi kalau duit misalnya diletakkan di sini, tidur malam, oke, kita letakkan di situ, terus hilang misalnya, itu tidak salah orang yang mencuri, salah dia meletakkan duit di situ. Kereta, seperti kereta Arab Mesir tuh, dia pergi-pergi jantung, kalau dia mencuri tadi potong tangan. Kenapa? Itu bukan hirzul misil. Kereta hirzul misilnya dimasukkan ke dalam garage. Garasinya di mana? Tempatnya di mana? Seperti di tempat kita. Tempat kita kereta masuk dalam bawah bangunan. Jadi kalau di Indonesia masuk dalam garage, ditutup. Itu yang namanya hirzul misil untuk kendaraan. Sementara di sini dengan kereta-kereta mewah yang buatan Jepun, yang buatan Eropa, buatan Amerika, semuanya di pinggir jalan. Qala rahimahullahu ta'ala wa hirdus siyabi wa hirzu al-amti'ati, dan tempat penyimpanan mata benda al-amti'ah, keperluan seperti dengan perabot rumah, ad-dakakino, kalau dengan barang dagangan itu di kedai, di toko-toko yang tertutup, wasama, dan terdapat pengaman yang menjaga, harisun, tukang jaga, wadawabu, tempat penempatan seumpama lembu, seumpama kambing, al-istablu, itu adalah kandangnya, wal asasu supatul bait, asas perabot rumah, supatul bait itulah dengan supanya. Ini dengan ruang tamu itu disebut dengan supa menurut kebiasaan. Apakah dengan almari kita letakkan ke dalam peti besi? Lebih besar almarinya daripada peti besi. Mau sebesar apa? Apakah kira dengan seumpama kambing kita buat ke dalam kelambu? Tidak, itu bukan hirzul misilnya. Itu dia duduk di kandang. Mahal toh. Ini barangkali kalau dengan jam tangan harganya setakat dalam 50, 100, 20, 200 ringgit saja. Kambing satu ekor harganya tidak kurang daripada ribuan. Nah, harga kambing lebih mahal apalagi kalau dengan kambing korban. Kambing korban, kalau dengan yang ini akan disimpan di dalam almari sesuai dengan tempatnya. Sementara dengan kambing, dia tidak akan ditempatkan ke dalam almari, tidak dibawa ke dalam rumah, bukan hirzul misilnya rumah. Hirzul misil untuk kambing, kandangnya. Kalau ada yang mengeluarkan kambing daripada kandangnya, tangan yang mengeluarkan akan dipotong. Ustaz, ya tadi kan Ustaz kata, pada waktu kita baca yang sebelumnya tadi itu, sebelah tangan itu nilainya 50 ekor onta. Potong kedua tangan nilainya 100. Kenapa pada waktu dia mencuri setakat 200 ringgit saja tangannya ada dipotong? Jadi kata ulama, ya memang kalau pada waktu dengan tangan seseorang tadi itu bersih, tak pernah curang, tak pernah khianat, tidak pernah merompak, tidak pernah mencuri, nilai telapak tangannya itu tidak kurang daripada 50 ekor onta, tidak kurang nilainya daripada 100.000 ringgit. Tapi kalau pada waktu dia curang dan khianat, nilainya hanya setakat 200 ringgit saja. Kalau dia mencuri, tangannya akan dipotong. Qala wala yuqta'u wa hirzul kafani al-qabru. Sejak dahulu dah kafan itu tidak aman. Jadi ada orang yang sekarang ini bukan mencuri kafan lagi. Orang masuk ke dalam kubur mencuri tengkorak. Itu tengkorak itu dihancurkan, ditumbuk, diserbukan, dijadikan tepung, campur dengan kokain, campur dengan heroin. Heroin itu jarang ada yang murni. Harga heroin itu murah saja. Harganya sekilo tidak lebih daripada $5.000, $10.000.
Tapi pada waktu diproses dan dijual, itu kadang-kadang dengan keuntungan sampai 5-6 juta dolar 1 kilonya. Nah, itu sudah dicampur dengan tengkorak, sudah dicampur dengan tulang menulang. Justru itu di sini kubur ditunggu. Kenapa? Sebab ada yang mencuri tengkorak, yang mencuri tulang belulang daripada orang yang sudah meninggal. Cuman kalau boleh jangan mati di sini. Sebab mati di sini terlalu ramai di dalam kubur itu. Kan masuk. Tuh kuburan kita yang di Hai Ashir itu, Hai Ashir kan? Itu sudah berapa puluh masuk ke situ tuh. Rasanya terlalu jam kita di dalam. Terlalu jejak, terlalu ramai. Di samping pula tak disekat-sekat antara kubur ke kubur. Kalau kuburan yang sebenarnya masing-masing dengan satu liang lahat. Mesir tidak. Dia berkuburan sebesar ruangan kita di sini. Kemudian di petak-petaknya antara satu sama lain. Lubang masuk dari situ. Kalau ada yang mati, masuk dari sana. Letakkan di sini. Ada lagi yang mati, letakkan di situ. Jadi antara tuan, istri, siapa-siapa itu semuanya terbuka di tempat yang terbuka. Atau di tempat yang sama. Ya, kalau di segi gelisahnya barangkali tidak terlalu gelisah kan. Sebab ada teman-teman di samping menyamping. Jadi rame lah di situ. Serame kita sekarang ini. Jadi tidak terlalu ketakutan. Kalau ada malaikat pun mensiasat warna buka. Kata kawan nanti saya bagi kabar. Malaikat boleh boleh maklumat ya. Boleh bagi maklumat. Apakah semudah itu? Apakah malaikat itu tak boleh siasat? Malaikat boleh siasat dari jauh. Dia tak mesti datang tanpa sepengetahuan kita. Ternyata dengan pertanyaan tersebut sudah ditanyakan. Qala rahimahullahu ta'ala. Setengah jam lebih 9:30. Qala wa yaqta'ul abdu walau ishtarakat tsani fi ikhrajin nisabi, kalau kebetulan dua berkongsi untuk mengeluarkan hitungan nisab yang walaupun dengan hitungannya itu cukup, lam yuqta' wahidun minhuma. Ini kan siasat juga nih. Jadi duit 200, ada 200. Jangan curi sendirian. Kalau duit yang 200 tadi dicuri sendirian, tangan yang dicuri akan dipotong. Bagaimana caranya? Panggil kawan satu. Hang ambil 100, saya ambil 100. Dan kamu saya bagikan komisen 20 ringgit. Saya ambil 180. Sebab dia yang dapat bagian tadi itu. Dia mau curi langsung, tangannya akan dipotong. Bagaimana supaya tangannya tadi dipotong? Dia cari teman. Kalau istaraka kongsi dua untuk mengeluarkan nisab, kedua-duanya tidak ada yang dipotong. Wa yuqta'ul abdu wa la yuqta'ul hurru illal imam. Yang merdeka imam yang memotong, hamba sahaya sayyidnya, wala qat'a, dan tidak dipotong tangan seseorang yang mencopet. Apa mencopet bahasa sini? Al-intihab itu yang seperti tepi-tepi jalan tak? Kadang-kadang copet juga. Dia ludahin sini, duit kita terbang. Kadang-kadang enggak, sok pekoha. Karena jual. Kita itu duit kita sudah tak ada. Pada waktu kita naik, pada waktu kita turun, itu namanya intihab. Atau intihab pada masa kebakaran, itu intihab. Pada masa kebakaran, dalam suasana huru-hara, pada waktu gedung runtuh. Kenapa dengan FRU semuanya ngumpul di sana? Sebab ada orang yang mengambil kesempatan semacam itu. Awikhtalasa, ikhtilas copet. Intihab pada masa kebakaran dan masa risau. Qala au khana khianat au jahada ingkar. Faslun. Man syahara silah. Seseorang yang menghunuskan pedang, senjata tajam, wa akhlaqas sadil, dan menakutkan suasana, merisaukan suasana dan keadaan. Orang jadi ketakutan. Wajib 'alal imami talabuhu, maka diwajibkan ke atas imam untuk mensiasatnya. Hantar FRU, hantar kumpulan polis untuk mensiasat mereka itu. Fa in waqa'a qabla jinayatin, kalau itu berlaku sebelum jinayat, uzira, maka akan dikenakan hukum takzir. Wa in saraka, yang menghunuskan senjata tadi itu mencuri nisab dengan syarat yang disyaratkan, tangan kanan dan kaki kirinya akan dipotong. Wa in qatala qutil, kalau dengan perampok, bahasa Indonesia kami perampok, atau juga dengan yang mengambil harta kekayaan seseorang secara terang-terangan, yang kita sebut dengan qata'ut turuq. Kalau dia membunuh, dia akan dibunuh. Wa in afa waliyud dami, qala wa in qatala qutila hatman. Wa in afa, yang walaupun dimaafkan oleh orang yang mempunyai hak. Wa in saraka wa qatala qutila, dan kalau kebetulan dia mencuri kemudian membunuh, dia akan dibunuh. Kemudian akan disalib selama 3 hari baru diturunkan jenazahnya. Nanti disalib, dibantangkan kedua belah tangannya di atas kayu seperti dengan bentuk salib. Kedua belah tangannya diikat, kedua belah kakinya diikat sampai mayatnya menjadi bosok.
selama 3 hari 3 malam, baru diturunkan pada hari yang keempat. Innama jazaa'ul ladzi, ayatnya yang itu, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu, dibunuh, au yusallabu, disalib, au tuqatta aydihim, au tuqatta aydihim min khilaf, au yunfau minal ardi. Qala wa in jaraha au qata'a tarafan uqtusa minhu min ghairi tahattumin. Faslun, hukum hudud yang terakhir. Hukum hudud yang terakhir. Kullu syarabin, ya, orang yang terlibat dengan minuman. Kullu syarabin, tiap jenis minuman yang memabukkan di waktu banyak, haruma qaliluhu wa katsiruhu. Di waktu banyak dan sedikit hukumnya sama. Kalau pada tu minum segelas minuman keras, kalau pada tu dia meminum segelas arak, dia akan mabuk. Yang walaupun pada waktu meminumnya sedikit, dia tidak mabuk, tetap dengan hukumnya tidak berbeda. Khamran kana au nabidha, khamran yang diproses daripada buah anggur atau yang dibuat daripada buah korma. Sementara dengan nabidh yang diproses daripada buah-buah lainnya, daripada tapai misalnya, daripada delima, ataupun juga dari mangga, atau daripada durian. Peram saja durian sampai membosok, dia akan jadi minuman keras. Semacam juga dengan tapai, dengan tapai, kayu, daripada ubi kayu, atau daripada beras pulut, atau daripada beras yang kalau terbiarkan sampai membosok, dia akan menjadi minuman keras. Qala faman syariba wa huwa balighun aqilun mukhtarun alimun bihi. Syaratnya muslim, akil, baligh, mukhtar, mengetahui, wa bitahrimihi, dan juga mengetahui tentang hukumnya itu haram, maka akan dikenakan subatan dengan cambukan dengan subatan 80 kali, 40 kali untuk orang yang merdeka, dan 20 kali untuk hamba sahaya. Di zaman Sayyidina Umar itu ditambah sampai kepada 80 kali. Akan dicambuk dan disubat dengan tangan, dengan kasut, atau dengan selepa, dengan tepi-tepi pakaian. Boleh juga dengan cambuk. Yang kalau kebetulan dia mati dengan cambukan tadi itu, maka diwajibkan bagi al-guju yang mensiasatnya untuk membayar dia kepada yang berkenaan. Fa in ra'a ayyazida fil hurri, kalau ternyata dengan imam merasa tepat kalau ditambahkan sampai kepada 80 kali, boleh ditambahkan. Hamba saya sampai 40 juga tidak mengapa. Lakin lau mata minaz ziyadati, kalau dia mati kena dengan tambahan tadi itu, dhamina bil qisti, maka akan dikenakan denda sesuai dengan hitungannya. Kalau darabau ihda wa arba'ina, kalau kebetulan dicambuknya 41 kali dan mati, dhamina juz'an min ahadin wa arba'ina juz'an min diyatih. Jadi dengan dia dibagi 41, sebagian daripada 41 saja yang dibagikan kepada fakir miskin. Qala wa man zana, yang dibagikan kepada keluarganya, mohon maaf. Wa man zana dafa'atin. Ini penting masalahnya. Zana dafa'at walam yuhad. Sejak dia berzina, lepas daripada siasatan polis. Sejumlah sekian kali dia berzina, baru pada kali yang ke-31 ketangkap atau ditangkap oleh polis, dibawa ke balai polis dengan pengakuannya sendiri, dia pernah berzina sebanyak 31 kali. Bagaimana kita mensebat? Bagaimana kita merajam? Apakah kita rajam sampai mati? Rajam lagi. Dia mati dah sekali saja. Mana boleh sampai 31 kali? Begitu juga dengan saya mencuri, riswah, korupsi. Sampai sekian kali mencuri hak rakyat, ternyata pada kali yang terakhir baru tersiasat. Apakah nanti dengan potong tangan, udah habis semuanya? Kanan, kiri, kaki, dua belah, kemudian sambung dengan lehernya lagi. Enggak. Jadi kalau ternyata daripada pihak yang berkuasa hanya mendapatkannya secara terbukti pada kali yang terakhir, cukup dengan satu hukuman saja. Itu juga rahmah. Coba kalau kita analisa sekarang. Kalau kita amati baik tadi dengan zina, macam-macam syaratnya. Maupun juga dengan mencuri, macam-macam syaratnya. Maupun juga dengan minuman, macam-macam syaratnya. Maupun juga dengan qadzaf, macam-macam syaratnya. Itu sepertinya tujuannya sekarang bebas daripada hukuman. Memang itu hakikatnya. Jadi bukan untuk mensabitkan hukum zina. Seperti Asturat dan juga dengan yang mendukungnya. Katanya dengan kamera, letakkan kamera di situ supaya ketahuan dia berzina. Sebab berzina sekarang itu tak akan mungkin disaksikan oleh 4 orang saksi.
Jadi dia bertujuan untuk membuktikan orang itu berzina. Islam tidak bertujuan untuk merahasiakan keaiban daripada orang lain. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Wa man wajaba, dan barang siapa terbabit dengan satu perbuatan yang diharamkan, qala zana dafa'atin beberapa kali tapi tidak pernah dikenakan hukum hudud, maka memadailah untuk kesemua kesalahannya tadi itu dengan satu hukuman saja. Tuh lebih bijaksana tak? Sekarang coba bandingkan. Ada di antara daripada yang terbabit dengan satu perbuatan terlarang menurut dakwaan, setelah dengan hukuman 16 tahun tambah lagi tak berapa tahun. Padahal kalau seandainya kita laksanakan hukum Islam justru lebih ringan. Kalau terbukti dia pernah berzina 10 kali, tapi dengan yang boleh dibuktikan, mungkin dengan pengakuannya hanya pada kali yang terakhir, bukan 10 kali rajam, bukan 10 kali 100, tidak, hanya setakat 1 kali saja dengan hukuman yang dikenakan, mungkin dengan yang selebihnya, atau memungkinkan dengan yang selebihnya, itu dengan hukum takzir saja. Wa man zana dafa'atin wa man wajaba alaihi haddun. Seseorang yang diwajibkan akan terlaksana hukum hudud, kemudian dia bertobat, lam yaskut illa haddu qati'it tariq, tidak akan gugur kesalahannya tadi itu atau hukumannya tadi itu kecuali bagi orang yang merampok atau yang menjadi qata'ut turuq. Idza taba, kalau dia bertobat sebelum pihak berkuasa sanggup untuk menahan atau menangkapnya, fayaskutu jami'u haddihi wala yajuzu syurbul muskiri, dan tak boleh meminum minuman keras fi halin minal ahwal, dalam semua bentuk dan dalam semua keadaan. Bahasa kitanya mutlakan, tak boleh sama sekali minum arak kecuali dalam bentuk masalah yang kita sebutkan tempo hari, saat ketika tertahan makanan di tenggorokannya boleh dengan menggunakan minuman keras. Lalit tadawi, baik untuk perobatan, walalil atasi, maupun juga karena kehausan, kedua-duanya tidak boleh. Illa ayyaghuffa biluqmatin, kecuali pada tu tertahannya makanan di tengkoknya, wala yajidu ma yusirwa, dan dia kebetulan tidak ada sesuatu yang boleh meluncurkannya, qala fayajibu, maka hukumnya wajib. Yaqulu rahimahullahu ta'ala faslun. Ini secara lebih tuntas. Zina ada hukumannya, mencuri ada hukumannya, kadzab ada hukumannya. Sekarang bagaimana dengan seorang yang menempeleng? Dia pokoknya siapa saja, pang 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 pang, terus selamat jalan tadinya, pang 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 pang. Tak tahu, saya kira tak peduli. Siapa saja dia tempeleng, pang, dia tumbuh. Orang mau melawan tak berani, dia memang besar. Kalau kita lawan pun sekali dibalas 10, lebih elok tak melawan. Pukulan yang semacam itu, jangankan kepala bata saja hancur. Bukan polis-polis yang sudah terlatih. Kita pun juga kalau kita latihan, kadang-kadang kita untuk menghancurkan bata senang sekali. Sementara dengan yang tak terlatih jadi masalah. Jadi kalau kita lawan pun akan ditambahnya katanya dada tahfidz atau dada baksis untuk ente. Ini tambahannya, dihantam lagi. Jadi kira-kira dengan yang semacam itu apa hukumannya? Kalau memang itu pekerjaannya buat kerusakan di permukaan bumi, boleh dengan orang yang semacam itu kita edam, kita bunuh saja, tembak mati. Kenapa? Atau dipancung lehernya, sebab termasuk daripada wayas'auna fil ardi fasada, seperti dengan hukuman dada, seperti dengan narkoba. Man ata maksiatan, tapi macam mana kalau dengan seseorang melakukan satu maksiat, dia cium saja perempuan itu. Pokoknya hampir rata-rata ada seorang pun yang aman. Semuanya ada perempuan cium, perempuan peluk. Tak tahu, peluk lari. Tak nikmat juga kalau macam itu. Beda kata, tak beda Arab tidak Arab, pokoknya dia sentuh. Itu macam mana hukumannya? Nah, itu kepada waliul amr, hukumnya takzir. Tiap yang tidak ada hukumannya dalam Islam, maka dengan hukumannya diserahkan kepada pemimpin Islam yang berleluasa. Kata qadhi, kita jatuhkan hukuman penjara 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 3 hari, ala hasabil ahwal.
Man ata maksiatan yang tidak ada hukuman hududnya, tidak ada kafaratnya, sepertinya syahadatuz zur, maka dia akan ditakzir oleh hakim menurut ijtihadnya. Tapi hukum takzir dalam Islam agak berbeda sedikit. Dia tidak boleh sampai kepada hukuman hudud. Tidak sampai mati. Tidak sampai kepada sebatan 40 kali, 35 kali ditempeleng misalnya. Fala yablughu bi ta'ziril hurri ila arba'in wala bi ta'ziril 'abdi 20 wa in ra'a tarkahu jaza. Kalau seandainya dengan hakim tadi itu menganggap perlu ditinggalkan saja, hukumnya pun juga tidak mengapa.